Assalamualaikum Mam, di video kali ini aku mau lengkapin food prep yang kemarin kan yang aku upload itu sayurannya cuma sedikit, sop-sopan aja karena aku belanjanya di bapak tukang sayur deket rumah yang gak lengkap. Dan hari ini aku mau ngelengkapin semuanya. Kebetulan aku tadi ke rumah adik, terus pulangnya sekalian mampir ke pasar gitu. Aku tuh belanja di tempat sayur yang sama, cuman yang melayani beda. Biasanya kalau aku yang belanja pagi-pagi tuh yang layanin anaknya atau pegawainya, nggak tahu, lebih mudah pokoknya. Dan kali ini yang layanin ibu-ibu. Kalau beli selada segini tuh biasanya aku cuman 3.000 4.000 Mam, dan karena ibu tadi yang layanin segini tuh 7.000. Beneran sih mahal, beda sih. Dan untuk sayurannya ini aku pilihin kalau yang kira-kira nggak layak, busuk atau gimana penyakitan itu ditinggal aja, jangan sampai ya di kulkas itu ada yang busuk, jadi nanti bisa menular ke yang lainnya. Aku nyimpannya seperti biasa ya, bawahnya dilapisin tisu. Terus yang kedua timun ini harganya satunya 4.000 Mam. Jadi aku beli 4 itu 4.000, dan aku juga beli jeruk nipis itu setengah kilo apa seperempat sih, pokoknya itu cuma 6, isinya 6, harganya 5.000. Udah lama aku nggak beli kacang panjang, kali ini aku beli segitu, harganya 4.000. Nggak dikiloin sih, ini udah diiketin gitu sama ibu-ibunya. Ini kacang panjangnya sebelum dipotongin udah aku pilih ya Mam, yang kira-kira ada uletnya nggak layak itu udah aku tinggalin. Terus ini ada bayam. Bayam kayaknya lagi mahal, segitu harganya 5.000. Malah barusan tadi pagi ada temanku update itu harganya 7.000. Mahal banget, mungkin karena lagi musim hujan kali ya, jadi sayuran serba mahal. Bayamnya aku petikin sekalian, lumayan banyak juga yang kebuang. Dan ini Mam, sayuran semuanya itu ada terong, itu 5.000 2, dan ada labu siam, aku belinya satu, harganya 2.000. Sekarang aku masukin, ini pintunya tuh dimainin sama Adam loh. Ini tadi tuh rebutan sama Adamnya tuh mau masuk ke pintu terus. Dan selanjutnya aku mau bikin bumbu dasar putih, terus bikin sambal sama bikin serundeng. Ini aku jadiin jadi satu video ya. Ini aku lagi milihin bawang putih Mam. Aku rencananya mau bikin bumbu dasar untuk mie goreng atau nasi goreng, atau bisa buat capcay. Karena bumbu dasar aku itu yang nanti aku buat, yang biasa aku buat kan pakai kemiri sama ketumbar, itu nggak cocok banget dong kalau buat capcay. Kalau terpaksa ya nggak apa-apa sih, bulan kemarin aku masih pakai itu, dan kali ini aku mau buat bumbu ini yang bisa banget buat bikin mie goreng, nasi goreng, terus capcay gitu Mam. Ini aku parut pakai parutan keju, sebenarnya dicincang kecil-kecil juga bisa, tapi karena aku nggak sabaran aku parut aja. Terus nanti aku kasih minyak. Udah, ini bumbu dasar pertama udah selesai. Ini aku nyimpannya di suhu ruang ya Mam. Kalau kalian mau nyimpan di kulkas juga nggak apa-apa, tapi di suhu ruang juga nggak masalah kok. Terus next, ini aku kurangin bawangnya, ini mau aku buat sambal. Jadi nanti setelah ini aku buat sambal, ini aku pisahkan dulu ya. Dan aku mau nyiapin ketumbar sama kemiri karena aku mau buat bumbu dasar lagi. Ini ketumbarnya biasanya aku pakai cuma 1 sendok aja, dan kemiri itu 5 atau 7. Biasanya aku pakai gitu. Ini ternyata aku pakainya 6. Ini aku blender nanti bareng sama bawang-bawangan yang tadi. Jadi untuk volumenya aku pakai bawang merahnya 3/4 kilo, dan bawang putihnya setengah. 3/4 dikurangi sedikit dan setengah dikurangi sedikit lah pokoknya. Yang penting bawang merahnya lebih banyak daripada bawang putih ya Mam, karena bawang merah itu bikin enak. Nah, bawang merah sama bawang putihnya tadi udah aku blender, hasilnya kayak gini. Jadi bawang merah, bawang putih, ketumbar sama kemiri ini di blender bersamaan. Setelah itu disangrai Mam sampai airnya nggak ada. Jadi ngeblendernya tetap pakai air ya Mam.
Sebenarnya ini aku cuma mengulang aja, kalau kalian mau lihat lebih detail cara membuat bumbu dasar ini udah ada kok videonya, diubek-ubek aja, dicari ya. Nah ini disangrai sampai airnya nggak ada dan tara, ini hasilnya. Bumbu dasar putihnya udah selesai, sekarang aku mau buat sambal. Kalau kalian lihat masakan aku kan jarang bikin masakan yang pedes-pedes karena aku udah ada stok sambal mam. Jadi aku kalau masak yang simple-simple aja dan nggak pedes yang bisa dimakan untuk kami berempat, Ais sama Adam yang masih balita. Mereka nggak suka pedas. Bawang merah, bawang putih, cabai sama tomatnya tadi di blender, ini hasilnya, terus disangrai. Ini menghasilkan air yang lumayan banyak karena tadi aku kasih air dan dari tomatnya sendiri juga menghasilkan air. Ini aku sangrai sampai berkurang airnya, terus ini aku bumbuin sekalian, aku kasih gula merah, terus garam sama kaldu ayam. Terus diaduk lagi sampai menyusut. Setelah menyusut airnya tinggal sedikit banget, udah mulai menggelembung kayak gini, aku kasih minyak yang lumayan banyak. Udah deh diaduk-aduk, jangan lupa diicip kira-kira kurang apa ya mam. Kalau kalian punya cumi, pete atau teri nggak apa-apa, itu enak banget. Punya terasi juga enak, jadi sambal terasi. Karena aku nggak punya itu semua, aku bikin sambal biasa aja. Aku nggak menyarankan untuk ditaruh di suhu ruang karena ini pakai tomat yang pasti cepat basi. Ini aku jadikan 2 toples, yang satu toples aku taruh di freezer, satu toples lagi aku taruh di kulkas bawah, dan kalau udah selesai aku masukin ke kulkas lagi. Yang terakhir aku mau buat serundeng ayam. Ini aku pakai bumbu dasar putih yang aku buat tadi dan aku tambahin kunyit bubuk karena bumbu dasar putih aku belum ada kunyit bubuknya. Ini diaduk-aduk, disangrai sampai wangi. Ini kalau kurang bisa ditambahkan ya, ini sebenarnya aku tambahkan sedikit tapi kayaknya nggak kerecord. Setelah bumbu halusnya wangi, dimasukkan bumbu geprek, ada lengkuas, jahe, terus serai, daun jeruk sama daun salam. Itu diaduk-aduk sampai wangi. Setelah itu dimasukin ayamnya ya mam. Ini aku masukinnya ayamnya dulu. Nanti kalau kalian bikin serundeng motongnya kecil-kecil aja mam, kayak gini, jadi nanti bumbunya benar-benar meresap ke dalam. Terus ini aku masukinnya ayamnya dulu ya, untuk atinya belakangan, takut nanti hancur karena ini sering banget diaduk. Sebenarnya ampela ini bisa dimasukin bareng sama ayam, tapi tadi aku kelupaan, jadi aku masukinnya belakangan, diaduk-aduk. Kalau kira-kira bumbunya udah mulai menyerap, setelah itu dikasih air. Ngasih airnya nggak usah terlalu banyak ya mam, karena ini nanti bakalan diasatin, disusutin. Terus ini aku bumbuin sekalian di awal. Ini aku kasih garam, terus kaldu bubuk sama gula merah. Karena aku nggak punya lada, ini aku nggak pakein. Kalau kalian punya silahkan ditambahkan, dan yang pasti bakalan enak banget. Gula merahnya aku pakai lumayan banyak ya mam, karena aku suka serundeng yang manis. Dan kalau kalian gak punya gula merah mendingan cari dulu, jangan diganti gula putih. Itu tadi aku tutup sebentar, kalau udah mendidih aku masukin atinya, terus aku masukin juga kelapa parut. Ini gak usah diaduk-aduk sih, cuma diratain begitu aja. Terus ditutup lagi. Ini tadi ngerebusnya udah lumayan lama, terus atinya udah aku ambil, sisanya aku aduk-aduk lagi sampai mereka menyusut. Ini udah mulai menyusut, terus aku ambilin ayam-ayamnya biar kelapa parutnya itu nanti enak kita ngaduk-ngaduknya, jadi mereka tuh bisa bener-bener kering gitu mam. Nah ini kelapanya udah mulai mengering, terus ini aku campurkan lagi sampai mereka benar-benar mengering. Ini nggak kering kayak serundeng-serundeng kering gitu ya mam. Ini masih ada basah-basahnya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Aku nyimpannya di kulkas itu masih awet kok, sampai beberapa hari, seminggu 10 hari itu masih kuat banget. Jadi aku nggak menyarankan juga ini disimpan di suhu ruang.
Udah, serundengnya udah selesai. Ini tuh beneran enak banget dan aku sekali lagi ya nggak menyarankan ini untuk ditaruh di suhu ruang. Alhamdulillah udah selesai stok-stok aku. Jadi kalau masak makin simpel. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.